Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa? Saya dengan Nining dari Jakarta, Ustadz. Oh ya, Mbak Nining di Jakarta ya tinggalnya ya? Ya, ya betul. Oke, Jakarta beberapa Selatan, waktu yang Ustadz. lalu pernah kirim WA ke saya cerita tentang keajaiban salawat. Saya ingin tahu tentang itu lebih lebih dalam. Saya ingin diceritain dulu pertama kali Mbak lihat video saya kapan ya? Ya, jadi ceritanya itu saya bulan Februari kemarin tuh kan saya kena PHK ya, Ustadz ya. Februari tahun Terus 2020. kemudian 2020 ya, sejak mulai awal-awal pandemi itu, Ustadz. Ya. Terus saya ya biasa ya Ustadz ya, karena kita di PHK yang tadinya dapat penghasilan kemudian nggak dapat penghasilan kan, ya gimana ya Ustadz ya gitu. Oke. Terus di bulan saya memang sedang mengalami kesulitan gitu. Terus pas bulan Juni itu kan saya biasa tuh suka nonton YouTube gitu. Tiba-tiba tuh tanpa sengaja di beranda saya ada muncul ini channelnya Ustadz gitu. Terus saya langsung subscribe, kemudian saya buka-buka tuh, saya lihat-lihat, saya tonton semua. Terus sejak saat itu saya mulai bersolawat Ustadz gitu. Jadi karena waktu itu saya belum punya tasbih digital, jadi saya sholawat aja gitu, jadi belum saya hitung gitu. Terus mulai saya seminggu kemudian saya beli tasbih digital, saya mulai sholawat itu 1000 kali sehari. Oke, salawat apa Mbak? Saya sholawat Jibril Ustadz. Oh iya, oke. Terus? Terus mulai naik, jadi yang tadinya 1000 saya sholawat Jibril tuh 5000, terus kesini-sini minimal 5000 sampai 10.000. Kemudian sholawat Nabi itu setiap habis selesai Isya itu 400 kali. Terus saya juga udah mulai sholat 5 waktu tuh tepat sekali gitu ya Ustadz ya. Kemudian ditambah duha, terus tahajud sekali karena saya sering kelewat alarm saya gitu. Terus setelah itu saya baca surat Al-Waqiah gitu, meskipun belum bisa konsisten sehari sekali gitu ya Ustadz ya. Nah, selama bulan itu kan saya di PHK bulan Februari ya Ustadz ya. Terus saya kira-kira bulan April itu kan diminta untuk bantu di perusahaan kakak ipar saya. Tapi 2 bulan kemudian itu suruh off karena kan pandemi mulai tinggi, itu kan sepi gitu ya, nggak ada project kantor kakak ipar saya gitu. Terus saya sholawat terus, Ustadz, saya sholawat terus. Tiba-tiba itu bulan depannya nggak jadi Ustadz, karena mulai ada masuk orderan lagi gitu. Sampai sekarang alhamdulillah itu orderan jalan terus dan saya masih kerja di kantor kakak ipar saya gitu. Tapi saya sampai dengan bulan Desember itu belum ini Ustadz, belum merasakan keajaiban yang benar-benar seperti yang ada di testimoni channel Ustadz gitu ya. Terus? Tapi saya yakin gitu. Saya kan juga beli buku sholawatnya Ustadz nih, yang sholawatin aja itu saya baca terus, saya baca sampai selesai berulang-ulang gitu. Tapi saya yakin gitu Ustadz, suatu saat saya pasti bisa testimoni nih di channelnya Ustadz gitu. Gak tahu, saya tetap meyakini itu gitu. Terus tiba-tiba nih sampai dengan Desember saya belum merasakan keajaiban yang wah gitu ya, tapi memang keajaiban yang mungkin saya terlewat bersyukur gitu ya Ustadz ya, itu ada gitu. Jadi pas suami saya itu selama 2 tahun ini nggak mencapai target gitu di kantornya Ustadz. Target apa nih maksudnya? Jadi kalau pekerjaan, target penjualan, terus? penjualan, karena kan di bidang penjualan mobil gitu Ustadz. Nah, begitu itu kan berarti hanya mengandalkan gaji pokok ya Ustadz gitu. Sedangkan kami harus bayar cicilan rumah, harus bayar ini itu gitu kan. Terus akhirnya saya sholawat khusus niatin untuk suami saya gitu Ustadz, untuk ya pokoknya untuk suami saya gitu kan. Berapa banyak sholawatnya? Itu 5.000-an Ustadz, 5.000-an. Terus alhamdulillah bulan depannya itu seperti pecah telur gitu Ustadz.
mulai Itu gimana? bulan Betul, depan Mbak. itu Maksudnya Mbak tadi ngerjakan salawat khusus untuk suaminya 5.000, itu melaksanakannya bagaimana cara pembagian waktunya itu? sepanjang ini saya kan ke kantor naik motor gitu ya Ustadz ya, dianterin gitu sepanjang jalan perjalanan berangkat sampai nanti pulang sampai nanti pokoknya sambil ngapain aja saya tuh selalu pegang tasbih gitu. Nah dalam hati sholawatnya semoga usaha pekerjaan suami saya lancar, rezeki dan usahanya lancar gitu Ustadz. Terus mencapai target di kantornya gitu. Nah tiba-tiba bulan depan itu alhamdulillah Ustadz dia mencapai target gitu dan dapat insentif gitu. Nah terus pernah juga suami saya itu mungkin karena juga lagi pikirannya kemana-mana gitu. Itu tuh nabrak mobil di depannya gitu karena menghindari motor. Nah motornya itu sampai kekunci nggak bisa dinyalain Ustadz. Orang-orang ini kaget nih orangnya jadi apa gitu. Tapi alhamdulillah Ustadz suami saya tuh sehat walafiat, nggak apa-apa, nggak lecet sedikit pun, alhamdulillah. Nabrak mobil tadi katanya? Iya, jadi mobilnya dia lagi jalan ya. Jadi kalau nabrak kan seharusnya kan jatuh terus ketabrak kan gitu. Iya, jadi biasa kan kalau cewek bawa motor itu kan kadang ngesen ke kiri, belok ke kanan gitu loh Ustadz. Iya. Jadi dia menghindari. Terus akhirnya kena mobil depan gitu. Terus alhamdulillah suami saya nggak apa-apa meskipun motornya rusak gitu. Dan saya juga merasakan itu mungkin berkat sholawat juga gitu, sholawat saya, karena selain pokoknya saya sekarang khusus gitu untuk suami saya gitu kan. Terus pas kemarin puncaknya pas Januari kemarin ini ya Ustadz, berarti kurang lebih 1 minggu lalu gitu. Saya di ruang tamu, suami saya tuh di kamar gitu Ustadz. Nah dia WA saya rumah minta dioper kredit gitu kan. Terus katanya dia udah nggak kuat oper kredit. Apanya, rumahnya? Dioper kredit. Jadi minta dioper kredit ke orang lain gitu Ustadz. Terus saya kaget gitu, ada apa gitu kan. Sebentar. Mbak tadi bilang suaminya ada di ruang tamu, Mbak di kamar, kan deket-deketan, kenapa harus pakai WA? Iya, dia yang di kamar, saya di ruang tamu gitu. Kenapa? Saya ngajak saya mainan sama anak saya gitu. Kenapa nggak ngomong langsung aja? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu, karena pas saya masuk kamar dia lagi nangis Ustadz. Mungkin takut ini kali ya, kan saya ada anak yang belum dewasa gitu kan, jadi takut kalau anak saya ngelihat gitu Ustadz. Oh gitu. Jadi terus WA saya katanya dia putus asa gitu, daripada dia bunuh diri udah deh rumah dioper kredit aja gitu. Terus saya itu nganterin main anak saya ke tetangga sebelah gitu kan, baru saya samperin suami saya tanya ada masalah apa gitu kan. Saya suruh cerita semuanya. Dia nangis Ustadz. Ternyata Ustadz selama ini dia itu punya banyak utang pinjaman online Ustadz. Dan dia nggak pernah ngasih tahu Mbak gitu ya? Dia pinjam online tapi diam-diam aja? Nggak pernah ngasih tahu. Jadi awalnya itu 40 juta itu buat nalangin uang kantor Ustadz. Nah dia itu pinjam ke pinjaman online gitu kan. Nah karena gajinya itu karena belum dapat insentif dan gajinya itu pas-pasan gitu ya Ustadz ya. Jadi dia itu minjam pinjaman online lagi. Jadi gali lubang tutup lubang gitu Ustadz. Sampai akhirnya itu setelah ditotal ada 140 juta Ustadz. Astagfirullahaladzim. Di situ saya shock, saya ikut nangis. Saya mau marah, tapi kalau saya marah saya takut nanti dia akan semakin down gitu Ustadz. Akhirnya sambilin minum dia, saya tenangin dia gitu. Saya sambil sholawatan, saya suruh dia juga baca sholawat gitu kan. Saya bilang gini, udah sekarang tenangin, nanti kita coba cari solusinya bareng-bareng gitu. Yakin sama Allah yang maha pemilik kehidupan, maha pemilik segalanya, nanti akan ada solusinya gitu kan. Coba kamu mulai sekarang belajar sholawat gitu kan Ustadz. Terus saya sambil sholawatan saya mikir gitu kan, oh iya kebetulan suami saya itu kan punya kakak yang masih single dan baru pensiun dari salah satu bank besar di Jakarta gitu ya Ustadz ya. Akhirnya
Saya WA ipar saya itu gitu kan. Nah, tapi sih saya sih gimana ya, karena saya tahu karakternya selama ini gitu kan, saya sih siap aja kalau dia mau marah, mau dimaki-maki, mau apa, saya siap gitu. Nah, suami saya itu nggak berani ngomong, Ustadz, harus saya yang ngomong gitu kan. Akhirnya saya Bismillah, saya WA gitu sampai saya terus sholawatan gitu. Tadi WA sama Terus siapa? saya WA sama ipar, kakak ipar, berarti kakak suami saya. kakak kandung perempuan gitu. Iya, betul, kakak Oke. kandung perempuan suami saya. Oke, Berarti terus? kakak ipar saya gitu. Mm. Terus dia telepon saya gitu. Kenapa nih gitu kan? Saya jelasin semuanya gitu. Terus dia mau ngomong sama suami saya. Suami saya nggak mau karena masih sesek gitu, sisa-sisa dia nangis tuh masih sesek gitu kan. Nah, akhirnya eh, saya sih masya Allah gitu ya Ustadz, ternyata saya yang tadinya saya takut dia akan marah-marah, dia akan ngomel-ngomel gitu kan, setelah saya jelasin semuanya, tiba-tiba dia ngomong gini, udah bilang sama dia gak usah nangis gitu, nanti mbak akan handle semuanya dulu, yang riba-riba nanti urusannya belakangan, sekarang tenangin dulu. Dan dia harus janji sholat rajin 5 waktu, dia bilang gitu kan, syaratnya itu. Dia bilang gitu kan. Alah, langsung saya langsung sujud syukur, alhamdulillah gitu kan. Saya langsung bilang suami saya, udah sekarang ambil air wudhu, sholat gitu, ini mbak mau nolongin gitu kan Ustadz. Nah, terus akhirnya udah itu Ustadz. Nah, besoknya saya ditelepon, diajak ke rumah kakak yang pertama gitu, mungkin kakak yang dituakan gitu ya Ustadz ya. Karena dia kebetulan kan dia background pendidikannya kan lawyer gitu kan, hukum gitu kan, jadi konsultasi mengenai kalau pinjaman itu tuh bagaimana gitu kan. Terus akhirnya itu kan ada 3 kakaknya juga gitu yang di sana gitu kan, jadi tapi saya sih udah pasrah gitu kan. Saya udah ibaratnya kalau diiris ini udah nggak keluar darah Ustadz, karena saya malu, saya takut, pokoknya saya udah campur aduk gitu Ustadz. Terus? Akhirnya saya Bismillah gitu kan, kita datang semua ke sana gitu kan, dan alhamdulillahnya Ustadz gitu, sepanjang jalan kan saya sholawat terus minta dimudahkan gitu kan. Nah, sampai sana tuh alhamdulillah gitu, kirain saya mau diomelin, mau dibully, mau diapain, tapi alhamdulillah masya Allah Ustadz, semua tuh merangkul gitu, merangkul kita gitu. Dia bilang gitu, ya udah ini kan namanya mungkin ini cobaan gitu, tapi dia akan bantu gitu kan, ini kita keep, jangan sampai itu semua tahu gitu, jadi di keep semua, dan itu akan ditalangin sama kakak yang tadi itu dan disaksiin dengan kakak-kakak yang lain gitu Ustadz. Dan suami saya suruh janji jangan sampai nanti minjem riba lagi gitu kan. Jadi udah tobat, udah suruh sholat tobat gitu, dan akhirnya kakak yang ipar yang itu tuh mau bersedia melunasi, bikin pernyataan di depan kakak yang lain, jadi akan melunasi sebesar 140 juta, dan itu karena kan nggak bisa diambil dari bank semua Ustadz, jadi dilunasinya bertahap dulu, jadi mana yang jatuh tempo dulu gitu. Dan itu kakak ipar saya itu nanya, mau dicicil suami saya kan bilang mau dicicil per bulan gitu kan, tadinya mau dicicil 5 jutaan gitu, katanya jangan kebanyakan, nanti bayar rumahnya nanti kurang, nanti buat sehari-hari kurang, udah cicil aja 2,5 juta per bulan tanpa bunga, tanpa apapun gitu ya Allah Ustaz. Jadi suami saya itu riba-riba dari 140 juta pinjaman online itu lunas alhamdulillah Ustadz, meskipun sampai sekarang masih bertahap gitu ya, karena kan uangnya belum bisa dicairin semua gitu. Tapi kenapa nggak bisa kan, misalnya kalau kita datang ke gitu. bank kan tinggal ambil aja kan bisa? Karena kan ipar saya ini kan dia dijadiin saham Ustadz. Oh gitu. Terus ada yang deposito juga gitu, jadi jatuh temponya itu bulan ini tuh sampai di akhir bulan gitu Ustadz, jadi belum bisa di sekarang gitu. Meskipun sekitar 50 jutaan udah dibayarin gitu Ustadz. Nah, tapi kalau Mbak bayar 2,5 juta per bulan, merasa tidak berat atau bagaimana? Alhamdulillah sih Ustadz, masih bisa. tercover gitu. Itu selama berapa lama ya kalau 2,5 juta jadinya tuh? Itu sih 5 tahun 7 bulan Ustadz. Oh begitu.
Tapi misalnya nih kan Tapi kalau sih, sama saudara kan misalnya nih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kita kan nggak bisa bayar. Apa mereka ada toleransi atau gimana? toleransi Ustadz, toleransi. Oh, begitu. Karena kebetulan juga di hati kecil saya nih ya, sejak itu kan suami saya jadi sholatnya tuh tepat waktu gitu. Terus saya sih nggak tahu ya Ustadz, di hati kecil saya gitu Ustadz, dengan saya semakin ini apa ya, rajin bersolawat gitu, mungkin jumlahnya akan saya tambah terus dengan ibadah-ibadah yang lain. Saya sih di hati kecil saya tuh yakin gitu, saya bisa melunasi gitu, nggak sampai 5 tahun udah bisa saya melunasi gitu Ustadz. Iya. Nggak tahu penyakit Iya, seperti itu. saya juga mau ngomong itu. Insya Allah Mbak bisa lunasi kurang dari setahun ini, tapi sholawatnya ditambah lagi dong. Jangan cuma segitu. Iya, iya. Apalagi kalau misalnya Iya, bareng betul. dengan suami salawat, Mbak salawat luar biasa itu. Iya betul. Saya juga gitu Ustadz. Nah, saya pengen nanti testimoni ini juga dia ngelihat gitu Ustadz. Saya udah semalam saya tuh cerita gitu, kenal sholat dari mana, saya juga udah cerita gitu, dan dia juga udah mulai tertarik Ustadz gitu. Oh, begitu. Dan saya berterima kasih sekali nih Ustadz, berkat channelnya Ustadz ini semua ya Allah, Masya Allah gitu, mudah-mudahan jadi amal jariahnya Ustadz gitu. Amin. Saya udah saya nggak ngerti lagi soalnya. Oke. Makanya kemarin tuh malam jam 11 malam saking senengnya saya WA Ustadz gitu. Waktu itu selama Mbak berumah tangga, apakah ini adalah hal paling terberat yang Mbak pernah rasain, cobaan gitu? Iya betul Ustadz. Tapi alhamdulillah Betul sekali. kalau selama ini misalnya ada cobaan-cobaan atau masalah-masalah, bagaimana solusinya sebelum mengenal selawat? Bisa diatasi? Ya bisa, alhamdulillah sih bisa diatasi gitu. Cuman mungkin nggak sedahsyat begitu saya mengenal sholawat sih Ustadz gitu. Begitu. Jadi sekarang itu saya apa ya, mungkin detik-detik saya tuh perlu uang gitu kan, kayaknya saya tuh hati saya tenang gitu Ustadz. Jadi kayaknya nanti ada gitu, nanti ada aja deh yang nggak tahu lewat mana gitu. Oke. Ada aja Ustadz gitu. Jadi sampai sekarang masih istiqomah mengamalkan 5.000 atau sudah nambah? 5.000 sampai 10.000 Ustadz. Masya Allah. Semalam sih mulai kemarin saya mulai naik 12.000 Ustadz. Masya Allah, luar biasa ya. Cuman kadang kan saya ini kan suka pegang tasbih itu kan suka kelupaan saya taruh mana gitu, tapi saya tetap sholawat terus dalam hati gitu. Jadi yang nggak kehitung saya nggak tahu gitu. Dan Oke. itu yang kehitung Ustadz. Sekarang Mbak dagang apa sih? Kan tadi katanya udah di PHK, tuh sekarang jualan apa? Saya bantu di kantor kakak ipar saya, itu punya perusahaan kecil-kecilan ya, karyawannya ada sekitar 5 orang, yang tetap sih 4 gitu, yang freelance mungkin sekitar 7 orang gitu Ustadz. Itu supplier barang-barang tuh masih gitu. Terus saya jalanin usaha ibu saya ini Ustadz, dagang online PY sama risol gitu. Terus ini suami saya lagi mulai merintis ini ternak cupang Ustadz. Suaminya ternak cupang, berarti di rumah dong ya? Di rumah, jadi kan dia sebelum berangkat ke kantor kan dia tetap kerja gitu. ya. Terus karena kebetulan kan dia hobi itu dengan ikan Ustadz. Nah kan lagi booming nih, jadi dia mulai belajar ternak nih gitu. Terus kemarin alhamdulillah tuh ada anak kita ada sekitar 3.000, jadi sekarang fokus membesarkan ikan-ikan itu kalau pagi sebelum berangkat kantor sama pulang gitu. Jadi kalau Pulangnya. Mbak pergi kerja, suaminya juga pergi, yang jaga anak-anak nggak ada dong? Ada ibu saya di rumah saya Oh Ustadz. gitu, saya pikir nggak ada. Ada ibu saya di rumah saya. Oke. Wah, luar biasa ya, semoga banyak menginspirasi teman-teman yang mendengarkan ini. Mbak ada pesan-pesan buat teman-teman yang mendengarkan video ini? Pesan saya sih, kalaupun ini ya Ustadz belum merasakan keajaiban yang benar-benar kita harapkan gitu, saya sih berharap tetap istiqomah, tetap nambahin sholawatnya, kemudian tetap berprasangka baik gitu, bahwa nanti Allah akan mengabulkan semua
doa-doa kita, mungkin dengan wasilah sholat-sholat yang kita baca untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz. Gitu. Masya Allah, luar Jadi biasa. jangan putus asa, gitu, Ustadz. Ya. Iya. Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Nining ya? Iya, betul. Mbak Nining, Ustadz. terima kasih banyak sudah berbagi cerita untuk pagi ini. Semoga bisa menginspirasi banyak orang ya. Amin, terima kasih Iya. banyak juga Ustadz. Semoga ilmunya menjadi amal jariah buat Ustadz Ukis. Amin. Dan nanti kalau misalnya ada kejadian Masya Allah. lagi, jangan lupa berbagi cerita lagi ya. Baik siap Ustadz. Baik. Oke, assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. waktunya Ustadz ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah teman-teman tadi ya wawancara saya dengan Mbak Nining di Jakarta yang awalnya punya hutang 140 juta, dengan keberkahan salawat bisa teratasi, bisa lunas ya. Jadi walaupun memang jalan-jalannya ditalangi oleh kakak iparnya, kakak ipar Mbak Nining ini, tapi kan dengan cicilan lunak, tidak berbunga lagi. Jadi sudah membebaskan beliau dari riba. Bayangkan kalau misalnya beliau tetap mencicil yang 140 juta itu, mungkin akan nambah-nambah terus. Nah, begitu. Inilah keberkahan salawat, teman-teman. Jadi dengan kita banyak bersalawat, maka kehidupan kita akan dimudahkan. Apapun masalah-masalah kita akan diselesaikan Allah. Sebetulnya masalah itu kan datangnya dari Allah. Jadi kalau Allah yang memberikan kita masalah, maka kita juga minta seyogianya meminta bantuan dan pertolongan Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Gitu ya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.